Halo kelas 9, how are you today? Miss Hara masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Kembali bersama Miss Novia, mari kita lanjutkan materi kita mengenai tabung dengan judul yang sama di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai jaring-jaring tabung, luas tabung, dan volume tabung. Nah, sekarang mari kita lanjutkan menghitung jari-jari tabung jika yang diketahui itu hanya luas dan tingginya. Bagaimana kita mencari jari-jarinya? Oke, mari perhatikan di sini sudah ada sebuah tabung dan rumus dari luas tabung itu. Mari ingat kembali di pertemuan sebelumnya, luas tabung sama dengan 2VR dikali R tambah T, di mana R sama dengan jari-jari dan T adalah tinggi. Maka pada soal sudah diketahui bahwa luasnya adalah 528 cm kuadrat, sama dengan 2 dikali V itu adalah 22/7 atau 3,14. Maka boleh kita gunakan mana yang lebih simpel atau penggunaan yang lebih memudahkan kita untuk menjawab soal. Nah, di sini yang lebih mudah itu pakai 22/7. Maka dikali R, buka kurung R tambah 8. Bagaimana kita menyederhanakan soal ini agar lebih mudah? Maka kedua ruas kita kalikan dengan 7/44. Mari kita lihat. Ruas kiri kita kali dengan 7/44. Ruas kanan juga harus kita kali dengan 7/44. Yang mana 2 dikali 22 itu 44 per 7 dikali R. Ini tetap dikali R tambah 8 dikali 7/44. Yang mana tadi 528 dikali 7/44 itu adalah 84. Boleh kamu buktikan di buku latihan ya nak? Sekarang 44/7 dikali 7/44. Perhatikan ini ada 7 bisa langsung kita coret tinggal 1 dan ini ada 44. Atau jika kita kalikan langsung 44 dikali 7 dikali 44, jika kita bagikan pasti itu hasilnya adalah 1. Oke ya, itulah makanya kenapa kita kali dengan 7/44 agar memudahkan kita dalam menyelesaikan soal. Bagaimana caranya biar kita mendapatkan jari-jari dari sebuah tabung tersebut. Oke? Maka yang tinggal adalah R dikali R tambah 8 karena ini tadi sudah habis. Selanjutnya, ingat kembali materi persamaan kuadrat mencari faktor-faktor. Maka di sini karena R dikali R adalah R kuadrat, R dikali 8 adalah 8R, dikurang 84. Ini tetap yang berpindah itu 84 ke kanan. Ini sama dengan 0 ya nak, sama dengan 0. Maka faktor-faktornya adalah R dikurang 6 dikali R tambah 14. Jika kita kalikan ini kembali, hasilnya adalah R kuadrat ditambah 8R kurang 84. Yang mana R dikali R kuadrat, R dikali 14R, 6 dikali R itu adalah min 6R. Maka itu nanti hasilnya akan R kuadrat ditambah 8R kurang 84. Maka R sama dengan 6. Sehingga jari-jari tabung adalah 6 cm. Kenapa Miss? Perhatikan. R kurang 6, maka R sama dengan 6 ya. Karena di sini negatif, kita mencari R-nya berarti R sama dengan 6. Dan ini R tambah 14, maka R sama dengan negatif 14. Ingat kembali persamaan kuadrat mencari faktor-faktor. R tambah 14, R sama dengan 14 ini berpindah ke sisi kanan menjadi negatif. Karena tinggi tidak mungkin atau jari-jari ya. Karena jari-jari tidak mungkin bernilai negatif, maka yang memenuhi itu adalah yang 6 cm. Sehingga jari-jari tabung adalah 6 cm. Oke ya, paham ya? Selanjutnya contoh nomor 2, hitunglah tinggi tabung di bawah ini. Kita hitung tinggi tabung dari sebuah tabung yang mana di sini sudah diketahui diameternya adalah 10 meter dan luasnya adalah volumenya 300 V cm kubik. Maka kita gunakan rumus volume karena yang diketahui di sini volume dan jari-jari. Yang mana diameter ini adalah 10 meter, jari-jari itu adalah setengah dari diameter, maka jari-jarinya sama dengan 5 meter. Yang mana volume tadi adalah 300 V sama dengan V R kuadrat T. Ini adalah rumus dari volume. Yang mana volumenya sudah diketahui 300. Selanjutnya 300 V sama dengan Pi dikali 5 kuadrat. Karena diameternya tadi 10, jari-jari itu adalah setengah dari diameter, maka 5 kuadrat dikali T. Selanjutnya
12 sama dengan T. Kenapa, Miss? Perhatikan. Di sini adalah 5. 5 pangkat 2, 25 Pi. 300 Pi dibagi dengan 25 Pi, karena di sini bentuk perkalian, ini berpindah ke sisi kiri menjadi pembagian. 300 dibagi 25 Pi itu adalah 12. Maka dapat tingginya sama dengan 12 cm. Boleh kamu buktikan di buku latihan ya, nak? 300 dibagi 25 itu 12. Oke, selanjutnya kita ke contoh ketiga. Hitung jari-jari tabung di bawah ini. Kita menghitung jari-jari yang mana yang diketahui adalah volume dan tingginya. Bagaimana caranya? Maka rumus yang kita gunakan adalah tetap rumus volume, karena di soal yang diketahui adalah volume. Rumus volume tadi adalah VR kuadrat kali T. Volumenya tadi 600 V sama dengan VR kuadrat dikali 10. Kenapa kita kali 10? Kedua ruas, karena 10-nya adalah tingginya. Maka kedua ruas dibagi dengan 10 V untuk memudahkan kita menyelesaikan soal. Tergantung soalnya. Jika soalnya nanti 20 atau yang lain, tidak harus dibagi dengan 10 V. Nah, kebetulan di sini tingginya 10, maka bagaimana caranya kita memudahkan untuk mencari jari-jarinya? Maka kita bagi dengan 10. Perhatikan. Di sini tadi VR kuadrat dikali 10. Kita kalikan 10 ini ke dalam VR kuadrat, maka 10 VR kuadrat. Karena sama-sama dibagi 10 V, yang mana tadi 10 VR kuadrat kita bagi dengan 10, itu adalah tinggal R kuadrat. Dan 600 V dibagi dengan 10 Pi pasti menjadi 60. Pi dengan Pi habis, tinggal 1. Makanya kita bagi dengan 10 Pi. Oke, harap bisa dipahami. Nah, karena di sini R kuadrat berpindah ke sisi kiri berarti menjadi akar 60. Maka dapat jari-jari dari tabung tersebut adalah akar 60. Oke, paham ya? Harap bisa dipahami. Dan supaya lebih paham lagi, silahkan berlatih tugas nomor 1, bagian A, B, dan C di halaman 281 nomor 2. Jangan lupa dikerjakan. Jawabannya kirim ke WA pribadi, Miss. Oke, see you next time. Thank you. Bye-bye.